Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Pada pertemuan yang selanjutnya, hari ini kita akan membahas pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12 dari halaman 63 sampai dengan halaman 63 sampai halaman 67. Ya. Pelajaran yang ke-12 ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah mengenal perubahan dari mudzakkar ke muannas. Bagaimana cara merubah isim kata yang tadinya mudzakkar laki-laki, yang enggak ada ta marbuthahnya misalnya, atau laki-laki, ke muannas. Contohnya misalnya talibun mudzakkar laki-laki, untuk laki-laki siswa. Kalau kita mau mengatakan siswi, maka tinggal kita tambah talibun ini, kita tambah ta marbuthah. Ya, ba-nya selalu fathah. Jadi talibatun. Huruf sebelum ta marbuthah itu fathah. Talibatun jadinya. Siswi. Misalnya saudagar laki, tajirun. Kalau kita mau bilang saudagar perempuan, tajiratun. Nah, tinggal tambah ta marbuthah, harokat huruf sebelum ta marbuthah fathah. Nah, tajiratun. Misalnya guru perempuan, guru laki, mudarrisun. Kalau kita mau mau mengatakan guru perempuan, mudarrisatun. Tinggal tambah ta marbuthah, harokat huruf sebelum ta marbuthah fathah. Nah, seperti itu. Ustazun jadi ustazatun. Ya. Kemudian selanjutnya adalah isim dhamir yang anta. Ketika anta mudzakkarnya, maka muannasnya anti tentunya. Anta menjadi anti. Kemudian kalau ka jadi ki, ya, ka jadi ki. Kemudian hu, kalau ka ini kan jazakallah, misalkan jazaka, berarti itu untuk laki, ya kan? Jazakallah, semoga kamu laki-laki, ya. Ini jazaki untuk perempuan. Kan banyak orang salah ucap, dia ucap jazakallah ke laki-laki, jazakillah, ya. Jadi salah ucap. Begitu juga misalnya ke istrinya dia bilang jazakallah, salah. Harus jazaki. Ya. Kemudian selanjutnya hu, yaitu dia laki, hu. Kalau dia perempuannya ha jadinya. Dia perempuannya menjadi ha. Kemudian ini isim mausul akan kita bahas nanti. Isim mausul kemarin sudah kita bahas allazi. Itu untuk yang muzakkarnya. Kalau untuk perempuannya, muannasnya adalah allati, yang, sama-sama artinya yang. Allazi, allati. Allazi yang untuk laki-laki muzakkar, allati yang untuk perempuan. Ya. Ini namanya isim mausul. Allazi, allati namanya isim mausul. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mengenal allati sekarang. Tadi sudah kita singgung sedikit. Mengenal allati yang artinya yang. Sama seperti kemarin allazi. Namanya sama, isim mausul. Ya, kata sambung. Ingat penggunaannya, kalau allazi itu untuk yang muzakkar sebelumnya. Misalnya at-talibul ladzi. At-talibul ladzi. Ini untuk muzakkar. Kalau untuk perempuan, siswi yang misalnya. At-talibatu jadinya, ya. At-talibatu muannas. Kalau untuk muannas, siswi yang misalnya. At-talibatu lati. At-talibatul lati.
Enggak boleh at-talibatul ladzi, salah, karena alladzi untuk mudzakkar. Jadi harus pakai at-talibatul lati. Ya, siswi yang. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah mengenal fa'il. Nah, sedikit kita akan singgung sekarang fa'il, yaitu pelaku. Pelaku dari sebuah pekerjaan. Semua kata kerja, ya, kata kerja atau fi'il, semua kata kerja pasti ada pelakunya, pasti itu. Semua kata kerja pasti ada pelakunya. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Yang pertama, pelaku itu nanti, ya. Pelaku itu nantinya, kalau yang udah belajar kemarin bahasa Arab nahwu, ya. Pelaku itu nanti i'rabnya marfu. Ya. Pelaku itu nanti i'rabnya marfu. Kalau mufrad berarti dhammah, ya kan? Ya, selalu marfu dia pelaku. Pelaku itu selalu marfu. Dengan dhammah kah kalau mufrad? Kalau musanna dengan alif. Ya. Kalau jamu muzakkar salim dengan waw. Nah, nanti kita akan bahas insyaallah panjang lebar di nahwu. Ya. Nah, kalau di usul lugha ini sedikit demi sedikit. Jadi fa'il dulu i'rabnya pasti marfu, atau sekarang kita katakan dhammah saja. Ya, boleh kita istilahkan marfu, kalian sudah paham, ya. Jadi zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Ya. Coba lihat dua contoh ini. Ya. Sekarang lihat zahaba, kata kerja, zahaba, pergi, telah pergi. Setiap kata kerja pasti butuh pelaku, fa'il. Nah, sekarang siapa yang pergi di sini? Muhammad. Ya, Muhammad. Siapa yang pergi? Muhammad. Ya. Siapa yang pergi? Muhammad. Berarti zahaba Muhammadun. Lihat yang pergi adalah mudzakkar. Ya. Pelakunya mudzakkar. Maka di sini pakai zahaba tanpa ada tambahan tak sukun. Nanti kalau pelakunya perempuan, ini pelakunya perempuan, yaitu muannas, maka nanti fiilnya itu ditambah tak taknis. Nih, ditambah tak sukun. Zahabat talibatun. Ya. Dia disukun kalau pelakunya yang muannas ini, ya. Tidak ada alif lamnya. Kalau pelakunya nanti ada alif lamnya seperti ini, muannas, ya. Muannas yang pelakunya beralif lam, maka tak sukunnya nanti berubah jadi kasroh. Jadinya zahabatit talibatu. Kapan dia kasroh tak sukunnya? Kalau bertemu alif lam. Kalau bertemu pelaku muannas yang beralif lam. Kalau tidak beralif lam, maka tidak boleh kasroh, tetap sukun. Zahabat talibatun. Ya, semoga bisa difahami. Kemudian di sini sedikit saya tambahkan. Cara mengetahui pelakunya adalah dengan kita menanyakan kata kerjanya. Misalkan zahaba, ya. Berarti dengan pertanyaan siapa atau apa. Ya. Kalau zahaba misalnya, zahaba kan pergi. Berarti siapa yang pergi? Nanti cari di sini siapa yang pergi. Kalau ketemu maka itu adalah pelakunya, ya. Kemudian apa misalnya? Contohnya apa, ya? Apa? Datang. Apa yang datang? Apa yang datang atau siapa? Jadi kalau siapa berarti dia pelakunya berakal, ya. Kalau apa berarti pelakunya tidak berakal. Nah ini. Soalnya ini sudah kita bahas. Jadi tanya dulu siapa yang pergi. Nah baru kita akan mengetahui pelakunya ini dan itu. Ya, atau apa. Mungkin ini saja penjelasan untuk pelajaran yang ke-12, ya. Sekarang kita akan bacakan percakapannya dulu. Ya, di sini Su'ad. Su'adu, ya, Su'adu itu nama perempuan yang lebih dari 3 huruf, ya. Su'adu termasuk nama perempuan. Kalau di Indonesia nama laki. Kalau di Arab Saudi itu Su'ad itu adalah nama perempuan.
Su'adu. Makanya enggak boleh tanwin di sini, mamnu minas sarfi. Assalamu alayka, assalamu alayki pakainya. Assalamu alayki. Karena dia berbicara sama kamu perempuan. Assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikis salamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa alayki juga baca jawabannya karena sama-sama perempuan. Kaifa haluki ya bintu. Kaifa haluki pakainya, bukan kaifa haluka karena dia berbicara sama perempuan. Kaifa haluki ya bintu. Bagaimana kabarmu wahai nak? Ana bi khairin walhamdulillah. Nah, kalau ana itu umum untuk laki dan perempuan. Min aina anti, pakai anti dia. Dari mana kamu perempuan ya? Ana minar riyadi, saya dari Riyadh. Mas muki, pakai ki. Mas muki, siapa namamu? Ismi Aminatu, nama saya Aminah. Aina abuki, di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Bapakku di sini di Madinah. Huwa muwajjihun, dia seorang muwajjih. Ya, dia seorang guru BK ya ini. Guru BK, muwajjih. Pengarah ya, yang suka memberikan arahan. Fil madrasati tsanawiyyati, di sekolah SMA ya. Madrasah tsanawiyah, sekolah SMA. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Hiya, pakai hiya ya. Kalau huwa tadi enggak ada situ ya. Kalau huwa untuk dia laki, kalau hiya untuk dia perempuan. Hiya aidan huna, dia juga di sini. Dia perempuan ya. Hiya tabibatun, dia seorang ibu dokter. Ya, dia seorang ibu dokter. Tabibun, mudzakarnya tabibatun, tinggal tambah tak marbutah, tabibatun ya. Fi mustashfal wilada, di rumah sakit bersalin. Wa man hadhil fatatu allati ma'aki, dan siapa pemudi yang, dan siapa pemudi ini yang, allati pakainya ya, karena al-fatatu adalah muannas, pakai allati bukan alladzi. Ma'aki, bersamamu. Ahiya ukhtuki, apakah dia saudarimu? La, tidak. Hiya bintu ami, hiya bintu ammi, dia adalah saudari, dia adalah anak perempuan pamanku, keponakannya. Masmuha, siapa namanya? Ya, masmuha, siapa namanya? Pakai ha ya. Masmuha, siapa namanya? Ha ini kembali ke perempuan, anak perempuan. Siapa nama dia gitu. Ismuha Fatimatu, nama dia Fatimatu, Fatimah. Ahiya zamilatuki, apakah dia teman perempuanmu? Zamilatuki. Nah, lihat di sini. Sekarang kita tambahan. Setiap nanti isim muannas yang bertak marbutah ya. Misalnya madrasatun. Madrasatun. Kalau nanti madrasatun ini bersambung dengan isim dhamir, ya, mudhaf ilaihnya isim dhamir, maka tak marbutahnya nanti itu berubah jadi tak maftuhah ketika ditulis. Bacaannya sama-sama aja. Jadinya madrasa, gini. Madrasatuka, sekolahmu. Madrasatuhu. Enggak boleh madrasatuka gini, enggak boleh. Ya. Jadi terbuka dia nanti. Jadi tak maftuhah kalau bersambung dengan isim dhamir ya. Kalau bersambung dengan isim dhamir. Kalau selain isim dhamir tetap, misalnya madrasatu Muhammad, tetap dia enggak terbuka. Madrasatu Muhammad, enggak diganti. Muhammadin ya. Madrasatu Muhammad. Ya. Kita lanjut. La, tidak. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tsanawiyyati. Saya di SMP dan dia di SMA. Alaki, di sini pakai ki.
Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudari? La, mali ukhtun, saya tidak punya saudari. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara? Naam, li akhun kabir wa huwa talibun bil jami'ah. Ya, saya punya saudara ya, yang umurnya besar, umurnya lebih tua dari saya maksudnya ya, akhun kabir. Kakak maksudnya. Saya punya kakak. Akhun kabir ini kakak ya. Naam, ya, saya punya kakak. Dia siswa atau mahasiswa di universitas. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Siapa bayi ini yang bersamamu? Nah, di sini pakai alladhi ya, karena at-tiflu mudzakkar. Karena at-tiflu mudzakkar. Huwa ibnu akhi, dia anak saudaraku. Dia anak saudaraku. Masmuhu, siapa namanya? Di sini pakai hu karena ibnu ya. Karena kembali ke ibnu, anak itu. Ibnu mudzakkar, berarti pakai hu. Masmuhu ismuhu Sa'dun, namanya Sa'ad. A ummuki fil baitil ana, apakah ibumu di rumah sekarang? La, dhahabat ilal mustashfa. Ini tidak, dia telah pergi ke rumah sakit. Lihat di sini pakai dhahabat, berarti pelakunya perempuan. Ya. Kalau dhahaba saja berarti pelakunya laki. Dhahabat, dia telah pergi. Dia perempuan telah pergi. Dhahabat, ya, dia perempuan telah pergi. Insyaallah semoga bisa difahami. Nah, ini contohnya misalnya ini latihan yang kedua ini. Aina qalamuka ya abi, di mana pulpenmu wahai abi, wahai bapakku. Diganti ya menjadi apa? Di mana pulpenmu wahai ibuku, jadinya apa? Aina qalamuki jadinya kan, mu. Kan ke perempuan, ibu kan, muannas. Kemudian indaka qalamun ya Muhammad, maka nanti kalau dirubah ya Aminah berarti indaki qalamun ya Aminah. Nah, kayak gitu. Nah, di sini yang halaman 66. Halaman 66. Ya. Annisil fa'ila fi kulli minal jumalil atiyah. Muannaskan fa'ilnya. Fa'ilnya jadi muannas ya. Misalnya kharaja Muhammadun fil baiti. Mana pelakunya di sini? Siapa yang keluar? Muhammad. Berarti Muhammad pelakunya. Kharajat fa aminatu jadinya ya. Kharajat aminatu minal baiti jadinya. Kharajat pakai ta ta'nis. Kharajat ya. Kemudian dzabal mudarrisu ilal fasli, berarti zahabatil. Nah, pakai alif lam itu kan. Zahabatil mudarrisatu jadinya ilal fasli. Dzahaba abi ilal mustashfa, berarti zahabat ummi ilal mustashfa jadinya. Jalasat talibu fil fasli, telah duduk seorang siswa itu di kelas. Berarti kalau talibah jalasatit talibatu fil fasli jadinya. Kharaja akhi minal baiti, berarti kharajat ukhti minal baiti jadinya. Ya. Kemudian latihan yang kelima di sini iqra'u malal atiyata, baca kalam-kalam berikut ya. Ini pakai alati atau allazi ya. Tadi kalau sebelumnya itu mudzakkar maka pakai allazi. Kalau sebelumnya itu muannas maka pakai allati. Nah, di sini latihannya yang keenam ya, latihan yang keenam paling bawah itu. Silakan diisi mana isim mausul yang dipakai, allazi atau allati. Lihat sebelumnya ya. Nah, insyaallah sampai sini untuk durusul lughah. Kita akan lanjut pekan depan dengan pelajaran yang ke-13. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.